Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Bedri Kaises Takofi akan menjawab pertanyaan dari e-learning Quran Hadis yang mengangkut tema ingkar al-sunnah. Apa itu ingkar al-sunnah? Ingkar al-sunnah secara terminologi adalah tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor-faktor yang lain. Ada pula paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dan juga pula suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Soal yang kedua adalah siapa saja mereka yang ingkar al-sunnah? Jawabannya adalah pada masa dahulu atau pada masa klasik ada 3 kaum, yaitu Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Pada masa modern ada Taufik Siddiqi dan Rosyad Khalifah dari Mesir. Ada pula Ghulam Ahmad Parwez. Ada Qasim Ahmad, tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Muhammad Irham Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Ahmad Sutarto. Dan Nazwar Syamsu di Padang, Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Sarwani, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka sampai kepada keyakinan tersebut? Jawabannya adalah karena mereka mempunyai dalil. Yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Dalil nakli yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 82 dan surat Al-An'am ayat 38 dan juga pula surat Yunus ayat 36. Kalau dalil akli itu orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab, mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dan yang keempat, umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Dan yang kelima, hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dan yang terakhir, yang keenam, hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Pertanyaan selanjutnya, kapan hal itu terjadi? Yang pertama, pada masa periode klasik atau ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imron bin Husain 52 Hijriah. Dan pada masa periode modern, tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan ke-20. Pertanyaan selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi periode klasik pada masa Imron bin Husain tahun 52 Hijriah di Irak. Dan yang kedua, pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Ada pula pada periode modern pengaruh kolonisme yang semakin dahsyat pada akhir abad ke-19 dan ke-20 dari India dan Mesir. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana ingkar al-sunnah itu muncul dan bertahan? Munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak pada masa sahabat. Ketika Imron bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pertanyaan tersebut, Imam menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan sholat dan zakat misalnya dengan
segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dengan mendengar penjelasan tersebut, orang menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imron. Ada pula alasan bertahan, yaitu karena mereka punya alasan dalil baik secara akli maupun nakli. Terima kasih jawaban yang sudah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.